warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Widya, NPM 1022-2022 dari kelas C1 Akuntansi dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Rangkuman formulir pertemuan kelima. Yang pertama ada buku besar. Buku besar atau buku catatan akhir, Books of Final Entry, yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca atau real dan rekening rugi laba atau nominal, menampung ringkasan data yang sudah diklarifikasikan yang berasal dari jurnal, sumber data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Selanjutnya ada buku pembantu atau subsidiary ledger, rincian dari rekening kedua dalam buku besar. Dan ada rekening kontrol atau controlling account, buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Selanjutnya ada buku pembantu dalam perusahaan manufaktur, ada 5 jenis. Yang pertama yaitu buku bantu persediaan, yang kedua buku pembantu piutang, yang ketiga buku pembantu utang, yang keempat buku pembantu harga pokok produk, yang kelima buku pembantu biaya, yang keenam buku pembantu aktiva tetap. Selanjutnya ada formulir rekening buku besar. Rekening bentuk biasa, rekening saldo dengan 1 kolom saldo, rekening saldo dengan 2 kolom saldo, rekening saldo dengan saldo lama dan saldo baru. Klasifikasi rekening. Berdasarkan laporan keuangan, rekening diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam neraca dan diklasifikasikan dengan susunan dalam laporan laba rugi berdasarkan arus kas. Selanjutnya, klasifikasi atas laporan keuangan. Pertama, 1. Rekening buku besar. Contohnya neraca, rekening rugi laba. Kedua, rekening neraca dibagi kelompok, ada aktiva dan utang modal. Masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva. Ada aktiva lancar, investasi javan, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, aktiva lain-lain. Keempat, rekening rugi laba dalam kelompok penjualan, ada HPP, bagian produksi, penjualan dan administrasi umum. Yang kelima, masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, subgolongan, atau langsung ke rekening. Yang keenam, memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Selanjutnya ada syarat kode etik yang baik. 1. Kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Kedua, setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Ketiga, kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Keempat, kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan penyeluruh. Kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Keenam, kode yang panjang perlu dipotong-potong mengingat. Dan yang ketujuh, dalam kode yang panjang perlu diberikan kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Selanjutnya ada cara penanganan dokumen sumber. Media tunggal dan media campuran. Media tunggal yaitu dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit, contohnya faktur penjualan. Sedangkan media campuran yaitu dokumen sumber yang berisi dari satu rekening yang dikredit, contohnya bukti kas keluar. Mengapa pencatatan data perlu metode penanganan tertentu? Karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap, diantaranya 1. Mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu. Kedua, mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan yang tercantum dalam media. Yang ketiga, mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan dipilih dalam tahap kedua
dan meletakkannya di atas meja, atau jika diposting ke dalam rekening dilakukan dengan mesin pembukuan dipasang pada mesin tersebut. Keempat, data yang tercantum dalam media ke dalam rekening yang diambil dari arsip pada tahap ketiga. Yang kelima, mengembalikan kartu rekening ke tempat semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali dalam posting berikutnya. Sekian hasil rangkuman dari pertemuan kelima ini, semoga dapat dipahami oleh setiap audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.